Halo Miss Kade, apa kabar? Halo Bu Aryani, baik. Ibu gimana kabarnya? Baik juga saya hari ini. Saya dari tadi lo duduk di sana Miss, tapi kok saya perhatikan dari tadi Miss agak mengkerut, agak gusar begitu. Ada apa Miss ya? Wah, kelihatan ya Bu ya. Kelihatan sekali loh Miss. Iya nih Bu, saya lagi cek tugas-tugas siswa. Terus saya lihat ada yang bermasalah aja sih gitu. Di Google Classroom ya? Di Google Classroom. Ya. Pantesan saya lihat tadi mengkerut gimana begitu wajahnya. Miss, hari ini saya ada waktu loh Miss. Kalau Miss mau cerita aja sama saya. Wah, boleh nih. Boleh, nggak apa-apa. Waktu saya fleksibel. Aduh, kebetulan nih Bu, saya kayaknya memang lebih bagus di sharing gitu ya Bu ya, biar ada teman diskusi. Saya ini lagi ada masalah tentang pembelajaran yang ada di kelas saya, terutamanya sih tentang pengumpulan tugas siswa Bu. Oh begitu ternyata. Terus dari ini kalau kita bicara nanti ini apa yang ingin Miss Kade capai? Saya sih harapannya ya, dengan kita diskusi, saya pengen dapat solusi bagaimana untuk menangani permasalahan yang ada di pembelajaran saya saat ini. Yang mana masalahnya itu adalah saya menemukan adanya anak-anak atau siswa-siswa saya di setiap kelas yang saya ajar, ada beberapa anak yang jarang ngumpul tugas, ada juga yang tidak ngumpul tugas sama sekali loh Bu. Oh jadi permasalahan seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan di sini kalau Miss Kade setelah kita bicara nanti Miss Kade ingin mencari solusi dan menemukan solusi dari permasalahan anak yang sering tidak ngumpul tugas begitu pada intinya ya. Betul Bu. Bisa Miss Kade ceritakan lebih dalam lagi pada saya apa maksudnya anak-anak yang tidak ngumpul tugas atau bagaimana, itu lebih detail lagi cerita sama saya. Gini sih Bu, kita kan sudah jalan pembelajaran dari awal semester ya sampai sekarang sudah bulan Maret. Saya sudah sempat membahas beberapa materi dengan anak-anak, terus saya juga sempat ngasih tugas ke anak-anak. Tapi masalahnya adalah, ya anggaplah saya ngasih 7 atau 8 tugas ya selama pembelajaran, dan di setiap kelas itu ada aja anak-anak yang ngumpulnya sedikit sekali ngumpul tugas gitu loh Bu. Ada yang ngumpul 3 tugas, ada yang cuma ngumpul 2, ada yang tidak sama sekali. Jadi saya kan pusing dengan nilainya jadinya, karena pengumpulan tugas mereka tuh tidak sama dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi untuk nilai mereka yang saya khawatirkan sebenarnya Bu. Kalau Miss Kade lihat selama ini kurang lebih berapa persen sih anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas atau jarang mengumpulkan tugas itu? Kalau rata-rata Bu ya? Iya. Rata-rata sih sekitar, saya bilang 25% lah ya untuk setiap kelas. Lumayan banyak juga ya kalau begitu ya, 25% dari kelas itu. Mungkin Miss Kade pernah nggak memperhatikan apakah anaknya itu saja yang tidak mengumpulkan atau bervariasi tiap tugasnya? Jadi gini Bu, saya kan ada daftar nilai ya, dan daftar untuk cek apakah anak ini sudah mengumpulkan tugas atau belum gitu. Kalau saya perhatikan dari daftar tersebut, rata-rata sih ya anaknya itu saja. Nah memang ada siswa-siswa lain yang modelnya dia bolong 1 atau 2 tugas gitu kan. Tapi siswa-siswa ini yang jarang ngumpul tugas ini dan yang tidak ngumpul tugas, memang rata-rata orangnya atau anaknya dia terus gitu. Pernah mungkin anak yang tidak ngumpul tugas ini konfirmasi ke ibu sebelumnya? Jarang sih Bu, malah ada yang nggak sama sekali. Makanya saya bingung, saya nggak tahu nih alasannya kenapa mereka bisa jarang ngumpul tugas atau tidak ngumpul tugas gitu. Kalau misalnya mereka konfirmasi ke saya kan bilang, Miss maaf saya hari ini terlambat ngumpul tugasnya karena saya ada kegiatan ini, atau saya sedang sakit, atau saya ya apa alasan mereka kan, saya bisa memaklumi dan memberikan tambahan waktu. Tapi kalau dalam kasus saya sekarang ini banyak yang tidak konfirmasi atau bahkan tidak ada bilang apapun sama sekali. Begitu ternyata. Baik. Selanjutnya pernah mungkin Bu Kade menanyakan pada teman mata pelajaran lain tapi mengajar juga di kelas yang sama dengan Bu Kade terkait permasalahan ini?
Pernah sih Bu, karena saya pikir kan begini, kalau misalnya anak-anak ini hanya tidak aktif di pembelajaran saya, tapi aktif di kelas lain, mungkin ada yang salah dengan cara saya mengajar kan gitu. Jadi saya cek juga dengan guru mapel lain, apakah terjadi kasus yang sama dan apakah orangnya juga sama, anaknya juga sama. Ternyata setelah saya diskusikan, memang di kelas lain pun anak ini tidak atau kurang aktif. Ya, tidak semuanya sih, tapi sebagian besarnya sama, dia di kelas lain juga kurang aktif. Setelah Miss Kadek tahu seperti itu adanya, apa yang pernah sudah Miss Kadek terapkan atau lakukan untuk mengantisipasi hal ini? Sejauh ini sih saya baru menghubungi perwakilan kelas saja Bu, perwakilan kelas. Oh ya, dan saya juga sudah menghubungi beberapa wali kelas, belum semuanya sih, ada beberapa yang sudah saya hubungi. Awalnya saya hubungi perwakilan kelas yang tergabung dalam grup yang saya ceritakan tadi. Saya minta bantuan kepada mereka untuk mengingatkan siswa dalam data yang saya kirimkan agar segera mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya. Nah, sembari menunggu respon itu di beberapa kelas sudah ada jawaban dari perwakilan kelasnya. Ada yang bilang tidak direspon, kepada saya pun tidak ada respon oleh anak-anak yang didaftar tersebut. Baru kemudian saya sampaikan kepada beberapa wali kelas yang kelasnya sudah ada laporan ke saya. Saya sampaikan kepada walinya untuk membantu menghubungi anak-anak tersebut. Begitu Bu. Jadi perwakilan kelas sudah, sekarang sedang wali kelas sedang saya mintai bantuan untuk cek kembali ke anak-anak tersebut. Nah, itu sudah ada langkah ya, sudah ada strategi yang bisa dilakukan. Nah, mungkin lebih mendalam lagi, Miss Kadek pernah nggak memikirkan mungkin strategi apa yang bisa Miss Kadek terapkan atau lakukan mungkin untuk kedepannya, mungkin bukan untuk hanya saat ini mungkin? Setelah saya menemui permasalahan seperti ini Bu ya, saya jadi terpikir kalau misalnya semester depan, kalau semester ini saya rasa sudah agak lambat, tapi semester depan untuk mengantisipasi adanya masalah yang sama seperti yang saya alami sekarang, maunya saya itu bikin semacam perjanjian dengan anak-anak tentang apa ya saya bilang ya, tata cara atau tata laksana dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi pengumpulan tugasnya, deadline-nya berapa hari. Saya ingin melakukan perjanjian dulu dengan anak-anak. Jadi mereka itu tahu bahwa setiap kali saya memberikan tugas, misalnya deadline-nya saya kasih 3 hari. Jadi mereka tahu bahwa dalam 3 hari itu mereka punya waktu untuk menyelesaikan tugas dan di hari ketiga sudah harus dikumpulkan. Begitu Bu. Maunya saya sih begitu. Semacam kalau bisa saya sampaikan semacam kesepakatan kelas begitu ya Miss? Iya, kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan kelas itu bagus Miss. Ya, itu semua langkah yang menjadi tepat ketika kita mau menerapkan budaya positif. Benar. Itu juga seperti yang Miss katakan tadi, itu juga benar sekali bahwa ini bisa kita gunakan sebagai alternatif. Nanti kalau anak-anak ada yang tidak mengerjakan tugas kan bisa Miss konfirmasi dari kesepakatan. Saya ingatkan kembali, ini loh kesepakatan kita seperti ini, begitu. Iya, itu bagus sekali. Tapi Miss sudah sampaikan tadi ini sudah tidak di semester ini kan ya, saya tidak di semester ini. Mungkin di semester ini yang terpikir untuk menyelesaikan masalah Miss apa lagi? Karena masalahnya sudah terjadi ya, maksudnya sudah ada problem yang perlu saya selesaikan. Seperti yang saya bilang tadi ke Ibu, pertama saya sudah menghubungi perwakilan kelasnya, kemudian saya sudah menghubungi wali kelasnya. Selanjutnya, jika setelah menghubungi wali kelas tidak ada atau responnya sedikit Bu ya, saya berencana saya akan melibatkan guru BK untuk memediasi dengan anak-anak ini untuk membantu mengkonfirmasi atau mencari informasi melalui anak-anak tersebut lewat guru BK. Guru BK, pelibatan guru BK juga sangat efektif menurut saya, itu juga bagus. Karena saya mau tahu Bu, guru BK itu kan mereka pegang kontak siswa yang bisa dihubungi, kontak orang tua atau wali, dan juga informasi terkait anak itu. Jadi saya juga ingin tahu nih anak-anak alasannya kenapa sih kok bisa sampai tidak mengumpulkan tugas.
karena kita juga sekarang nggak bertatap muka langsung ya dengan anak-anak Bu, saya pikir saya nggak bisa langsung ngejudge atau menyimpulkan oh anak ini malas gitu. Saya pengen tahu ada faktor lain nggak di luar itu yang menyebabkan anak ini jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan sebagaimana mestinya. Apakah itu karena faktor lingkungan atau mungkin faktor orang-orang di sekitarnya atau kemampuan ekonomi kah, dan banyak lagi sih hal di luar kegiatan sekolah yang sebenarnya saya pikirkan bisa menjadi faktor untuk anak-anak ini tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal begitu Bu. Saya lihat ini seperti diagnostik non kognitif. Oh iya benar-benar Bu, itu Bu maksud saya. Ya. Ini diagnostik non kognitif ini juga bagus sih kalau Miss mau terapkan ini merupakan salah satu juga strategi yang bisa diterapkan untuk minimalisir kesalahan terhadap anak. Mungkin selain ini ada mungkin yang lebih action lagi, lebih mendalam lagi yang mungkin terpikir oleh Miss untuk dilakukan. Nah, itu juga merupakan lanjutan dari saya menghubungi guru BK ya Bu. Setelah guru BK membantu mungkin menghubungi anak-anak tersebut, tapi masih belum memperoleh respon yang diperlukan. Jadi saya terpikir saya perlu untuk melibatkan keluarga dari anak ini atau orang tua, setidaknya orang tua atau wali, karena kan mereka yang setiap hari tahu kegiatan anaknya, mendampingi di rumah. Jadi kalau orang tua mau bekerja sama dengan guru, sama-sama mengingatkan anaknya supaya dia aktif belajar dan paham pentingnya mengikuti proses pembelajaran, alangkah baiknya ya Bu ya. Mungkin di sini sudah saya dapat simpulkan, mungkin Ibu akan melibatkan orang tua, guru BK, siswa, murid. Mungkin Ibu di sini punya bisa nggak menceritakan sama saya real strateginya Ibu seperti apa dulu? Apa yang Ibu akan lakukan pertama, kedua, dan selanjutnya? Pertama saya akan seperti tadi saya bilang ya, pertama itu sudah saya lakukan. Saya minta bantuan dari perwakilan kelas. Nah setelah itu saya minta bantuan kepada wali kelasnya. Nah baru sekarang kalau tidak dapat respon atau responnya juga masih sedikit, saya minta bantuan kepada guru BK. Lalu terakhir baru kepada orang tua. Berarti yang paling tepat menurut Bu Kada ini yang strategi yang keberapa yang action paling tepat? Untuk sekarang ini sih yang ke guru BK sih Bu, karena ke perwakilan kelas dan wali kan saya sudah. Jadi saat ini saya akan melanjutkan ke guru BK. Tentunya Miss Kade dalam melakukan rencana Miss Kade itu tentunya ada kendala yang akan Miss Kade hadapi. Kira-kira kendala yang akan terpikir oleh Miss Kade akan terjadi itu seperti apa? Kalau kendala karena rencana saya itu adalah melibatkan diskusi dengan orang tua. Saya pikir kendala utamanya itu waktu rasanya ya. Soalnya begini Bu, kita kan sekarang dalam masa pandemi kan ada orang tua yang sibuk bekerja juga. Jadi apakah bisa mereka datang pada jam sekolah? Bisa jadi mereka sedang bekerja, atau juga bisa jadi mereka sedang tidak berada di sekitar kota ini. Kan ada nih orang tua yang karena tidak ada pekerjaan di sini atau dengan masa pandemi ini kehilangan pekerjaan, mereka pulang lagi ke kabupaten masing-masing, kan jauh Bu ya. Jadi jaraknya itu menimbulkan masalah juga Bu kalau mereka mau datang ke sekolah gitu. Jadi saya pikir ya waktu dan jarak seperti itu akan jadi problem yang kami hadapi untuk proses ini. Tentunya juga itu suatu pemikiran yang sudah terperinci, dan saya lihat itu sudah Ibu analisis dari waktu, dari jarak juga. Tentunya hambatan ini kan harus diatasi juga Bu ya. Pastinya Bu. Bagaimana kira-kira cara Miss untuk mengatasi hambatan ini? Karena Ibu nanya kayak gitu, jadinya saya terpikir juga Bu, kita kan juga ada problem jarak dan waktu dengan siswa ya, karena nggak bisa ketemu langsung. Apa nggak bisa disamain gitu loh Bu? Saya terpikir bagaimana kalau kita memanfaatkan teknologi untuk menjembatani antara
jarak dan waktu dengan orang tua, antara orang tua dengan guru. Bisa kita pakai telepon mungkin Bu, atau video call WA, kan sekarang semua orang ada WA ya. Lalu bisa pakai Google Meet juga atau Zoom Bu. Jadi tetap bisa berdiskusi dengan orang tua siswa dan siswa meskipun tidak harus datang ke sekolah gitu sih Bu. Ya, saya sangat-sangat kagum dengan Miss Kadet. Sudah tahu, oh ini hambatannya, pemecahannya juga sudah ada gitu. Diskusi juga sih Bu. Iya, saya lihat itu bisa dilaksanakan dan sudah terpikir dengan jelas sekali. Mungkin Miss Kadet bisa menyimpulkan dari tadi kita sudah panjang lebar ngomong ini, kira-kira dari awal apa yang bisa Miss Kadet sampaikan lagi dan Miss Kadet simpulkan terkait pembicaraan kita. Kesimpulannya sih ya, saya harus melakukan komunikasi sih Bu. Kalau menurut saya ya, komunikasi itu sangat penting sekali. Dari tadi saya komunikasikan ke perwakilan kelas, komunikasikan ke wali kelas, ke guru BK dan orang tua. Jadi itu saya rasa kunci dari solusi yang bisa menyelesaikan masalah saya Bu. Ya, tentunya juga dengan alternatif permasalahan dan penyelesaiannya yang sudah bisa disampaikan itu. Hal itu saya anggap bisa dilakukan dan pasti bisa terlaksana dengan semoga sih bisa terlaksana Bu ya. Iya. Ini Miss Kadet, tentunya Miss Kadet dalam pelaksanaan itu harus punya komitmen biar apa yang Miss Kadet rencanakan lancar. Kira-kira komitmen Miss Kadet dalam rencana ini bagaimana? Komitmen ya Bu ya. Kalau dalam kondisi sekarang sih rasanya komitmennya itu saya harus yakin dulu Bu untuk melaksanakan rencana ini. Saya harus berkomitmen untuk melaksanakan komunikasi tersebut dengan wali, dengan guru BK maupun dengan orang tua, karena tanpa itu rasanya sulit Bu kalau tidak berkomitmen pada hal tersebut, tidak menetapkan jadwal gitu misalnya, sulit untuk segera dapat menyelesaikan masalah ini. Iya, benar sekali Bu Kadet. Tentunya Miss Kadet dalam pelaksanaan rencana ini butuh dukungan kan? Oh pasti Bu. Ya. Kalau sendirian saya pusing Bu. Aduh. Ya tentunya Miss Kadet terpikir siapa yang Miss Kadet akan libatkan untuk mendukung kegiatan ini. Pastinya sih rekan-rekan saya ya Bu ya. Rekan-rekan saya selaku wali, kemudian rekan-rekan guru BK, itu orang-orang terdekat di lingkungan kerja saya yang perlu saya libatkan dalam hal ini. Baru setelah itu ke orang tua siswa. Ya, itu sudah bagus sekali Miss Kadet. Terus kapan mau dilaksanakan ini sekarang? Aduh, kalau waktu sih saya pengennya secepatnya sih Bu ya. Kalau untuk menghubungi perwakilan kelas itu saya sudah. Nah wali juga ada yang sudah beberapa, ada yang sedang proses. Ya saya tunggulah dalam 2 hari ini Bu. Kalau 2 hari ke depan saya lihat responnya masih kurang, jadi 2 hari lagi baru saya bergerak menghubungi guru BK. Ya, berarti sudah ada rencana 2 hari ada pergerakan menghubungi guru BK. Ya, setelah itu mungkin saya tunggu lagi ya sekitar 3 harian. Setelah itu kita lanjut lagi menghubungi orang tua begitu Bu. Iya. Sudah saya lihat sudah suatu perencanaan yang baik, sudah saya lihat juga suatu hal yang bisa diterapkan. Mungkin Bu Kadet kalau besok-besok ada masalah lagi jangan sungkan-sungkan untuk cerita ke saya. Wah iya loh Bu, kalau sharing jadinya lebih ringan Bu ya. Iya benar sekali Bu Kadet. Itu pikirannya untuk menemukan solusi-solusi. Kalau sendiri tuh kayaknya tadi mumet gitu loh, apa gitu. Ya tapi saya tetap berdoa loh Bu Kadet sekarang sudah ada pikiran untuk menemukan solusinya. Mudah-mudahan rencananya Bu Kadet ke depan ini sukses. Amin. Dan anak-anak bisa aktif sesuai dengan target yang Bu Kadet ingin capai. Amin. Semoga bisa terjadi seperti itu sih Bu, supaya lebih lancar ini proses. Benar sekali Bu Kadet. Iya. Terima kasih loh Bu Aryani. Sama-sama Bu Kadet. Saya juga terima kasih loh sudah dipercaya untuk mendengarkan, itu terima kasih sekali. Iya, semoga kedepannya juga kita bisa terus saling benar. sharing ya, diskusi. Nanti saya ada masalah
masalah mungkin saya cerita sama Miss Kade. Wah, siap-siap Bu. Oke, terima kasih. Iya, mari Bu.